Shalom saudara dikasih Tuhan. Mari kita siapkan diri kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menerima apa yang Dia mau sampaikan buat kita. Kita mau menerima kasih karunia-Nya. Sebelum itu mari kita berdoa, lalu kita agungkan Dia, kita puji Tuhan, kita ingini Dia. Tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Tuhan, kami datang waktu ini, kami mau menyembah Engkau. Kami bawa hidup kami bawa jiwa kami, mengalirlah kuasa-Mu. Turunlah hadirat-Mu buat kami. Kuatkan, sehatkan, segarkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di sini, di hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kita akan dari pertama ya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita bangun diri kita, sembah Tuhan, agungkan Tuhan, tinggikan Tuhan, sembahlah Dia. Haleluya, haleluya. Kami angkat suara jiwa kami memuji-Mu, Tuhan yang hadir dalam sembah kami, Tuhan yang berdaulat atas semesta alam, Tuhan kami.
mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami Roh Kudus dalam kedalaman hubungan dengan Tuhan. Kami buka jiwa kami buka hati kami. Tuhan hadirlah, Tuhan hadirlah. Tuhan kuatkan, kokohkan setiap kami yang ada di dalam program ini. Tuhan, Roh Kudus hadirlah, Roh Kudus hadirlah. Shikaralabata karalabaya syanda, Kuriaralabata karalabaya syanda ralabaya. Haleluya, haleluya. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Shikaralabata karalabaralabaralaba, Turiaralabata karalabaya shandaralaba, Iriarabaya shandi, Iriaralabaya shandu. Haleluya, 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 haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu.
aku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau selalu memberikan kemenangan, bahkan Kau selalu terus menyediakan kemenangan buat kami. Yesus memegangku, oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari saudara, siapkan Alkitab saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan ini memberikan kekuatan, energi yang supranatural. Sebab firman Tuhan adalah kekuatan, sebab firman Tuhan adalah Tuhan sendiri, sebab firman Tuhan adalah yang membuat tidak ada menjadi ada, sebab firman Tuhan adalah mujizat, sebab firman Tuhan adalah pelita dan terang, sebab firman Tuhan adalah masa depan hidup saudara dan saya. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami membuka jiwa kami buat firman-Mu tertanam di dalam jiwa kami. Izinkan suara Tuhan diterjemahkan
oleh Roh Kudus. Dan tolong Roh Kudus bantu kami dalam kelemahan kami untuk terus bisa belajar dan memahami dan dapat terus mengerti akan Tuhan, akan firman. Bantu kami Roh Kudus. Urapi aku juga sebagai pemberita firman untuk memberikan pengertian kepada setiap kami. Dan selagi firman ini dijelaskan, izinkan jamahan-Mu menjamah setiap kami, menjamah semua yang ikut di dalam program ini, yang sedang menyaksikan program ini. Dan aku berdoa, kuasa Tuhan menjamah-Mu, Roh Kudus menjamah-Mu, kesembuhan, pemulihan, kedamaian, ketentraman hadir di dalam hidup. Apa yang kau butuhkan, apa yang sedang kau doakan dan pikirkan, terjadi di dalam hidupmu. Aku berdoa Tuhan, kuasa Tuhan menyertai firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara dikasih Tuhan. Ada satu hal yang di dalam kehidupan saudara kita semua sebagai ciptaan Tuhan, sebagai manusia, yang manusiawi, yang natural bisa terjadi, yaitu takut atau ketakutan atau kegelisahan. Jadi ketakutan adalah satu kondisi di mana jiwa ini dikuasai atau ditawan oleh ketakutan itu, sehingga seseorang bisa saja bertindak tidak tepat atau tidak benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ketakutan ini perlu ditanggulangi, walaupun itu secara natural itu benar. Karena itu diberikan Tuhan untuk supaya manusia ini sadar dan waspada akan adanya ancaman. Karena takut itu adalah satu tanggapan jiwa, satu respons jiwa terhadap adanya ancaman. Maka responnya adalah takut atau gelisah. Ancaman itu bisa nyata atau ancaman itu bisa sesuatu yang tidak nyata. Jadi ada ketakutan, ada kegelisahan, itu bisa terjadi. Nah, bagaimana ketika itu sedang berkecamuk, ketika itu sedang bergelora terjadi dalam kehidupan kita? Apa kata Tuhan untuk situasi demikian itu terjadi? Jadi banyak hal di dalam Alkitab Tuhan sendiri membawa, atau lebih tepatnya bukan membawa ya saudara ya, Tuhan tidak membawa orang kepada ketakutan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang tidak mendatangkan ketakutan. Tapi di dalam dunia ini itu semua bisa saja terjadi ancaman. Nah, manusia ini diberikan kemampuan untuk menanggulangi dulu keadaan jiwanya, keadaan batinnya terhadap ancaman itu. Tentu saja harus ada sesuatu yang menjadi pegangan, yang menjadi sandaran, yang menjadi penguat kekuatan. Kata firman Tuhan di dalam Matius berkata bahwa kita gerejanya tidak didirikan di atas pasir, tetapi di atas batu karang yang kokoh, di atas pondasi yang kokoh. Saya percaya yang kokoh itu cuma satu, yaitu firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa oleh ancaman, oleh ketakutan, oleh sakit, oleh penyakit, bahkan maut. Itu kata Tuhan berkata seperti itu di dalam Alkitab kita. Maafkan saudara. Jadi salah satu contoh yang saya ingin angkat yaitu tentang Abraham. Apa jaminan yang Tuhan berikan buat saudara, buat saya semua? Contoh ini adalah contoh Abraham ketika, bukan Abraham, namanya baru Abraham saudara. Di Kejadian 15 ayat 1 sampai 4. Mohon saudara-saudara semua, Bapak Ibu semua, dan saudara-saudara ini bisa baca secara keseluruhan, dan terutama dari 1 sampai 4. Jadi ceritanya kan bahwa Abraham itu masuk kepada satu situasi, dia sudah mulai pada titik khawatir, takut, gelisah. Itu begitu menguat sehingga dia datang pada Tuhan, ya. Yang dia sebut Tuhan di situ adalah Adonai.
Ya, kata Tuhan di situ Adonai, yang mengartikan Adonai itu adalah mengartikan bahwa hubungan Abraham dengan Tuhan itu bukan berlangsung pada waktu yang singkat. Artinya dia telah mengenal benar Adonai itu, Tuhan itu sebagai Tuhan yang menyertai dia, sebagai Tuhan yang dekat dengan dia. Karena kalau saudara membaca kitab Kejadian 12 itu sampai Kejadian 15 itu jaraknya cukup panjang, itu puluhan tahun, saudara. Ya, puluhan tahun. Jadi situasi hubungan dengan Tuhan itu begitu relasinya begitu sangat kuat. Jadi Abraham telah mengenal. Jadi ketika terjadi situasi demikian, dia berbicara, dia ngobrol dengan Tuhan. Lalu dia bilang, Tuhan, Adonai. Lalu Tuhan bilang, Bram, kamu kenapa? Tuhan, Adonai, aku takut. Aku khawatir, aku gelisah. Bukankah hal demikian bisa saja terjadi dengan kita, saudara? Iya kan? Ada ancaman, ada sakit, ada penyakit, ada situasi di tubuh saudara, ataupun di luar tubuh saudara, di dalam jiwa saudara, di luar jiwa saudara. Itu bisa saja terjadi. Yang seperti Abram katakan kepada Tuhan, Lord, Tuhan, aku takut. Lalu Tuhan berkata, perkataan Tuhan kepada Abram yang paling pertama adalah, Tuhan bilang begini, jangan takut. Dan saya mempercayai bahwa perkataan itu menggugah kembali, mengokohkan kembali, menyemangati kembali saudara. Abram yang sedang gundah, Abram yang sedang takut, Abram yang sedang gelisah, Abram yang sedang tidak karuan hatinya pada waktu itu. Tuhan bilang, jangan takut. Jadi perkataan Tuhan Adonai yang berjalan bersama dengan dia puluhan tahun, yang telah memberikan berbagai macam kasih karunia kepada Abram. Tuhan yang ketika dia berucap, don't be afraid, don't worry, itu memberikan sesuatu, faktor penguat. Bukankah ketika ada sosok barangkali dalam hidup saudara, ketika saudara bilang, saya takut nih, lalu figur itu, sosok itu yang saudara percaya, saudara kenal, dan saudara mengerti betul dia begitu punya kekuatan, lalu dia bilang, jangan takut. Perkataan itu sudah membangun. Jadi Anda dan saya bisa untuk menjadi yang mengatakan itu kepada pribadi-pribadi sesama kita ketika ada orang yang sedang gelisah, ada seseorang yang membutuhkan dukungan. Katakan kepada dia, jangan takut. Sebab ketakutan itu hanya sebuah signal, hanya sebuah tanda di dalam jiwa terhadap ancaman. Dan Tuhan tanya, ada apa sebenarnya dengan kamu, Abraham? Lalu Abraham mengatakan dan mendeteksi apa yang terjadi dengan dirinya. Dia bilang, karena sampai hari ini, Tuhan, aku belum punya keturunan. Padahal Tuhan sudah janji sama dia. Tapi biasakan saudara, ya kan biasa. Jadi maaf nih, saya pakai kata biasa. Manusia itu kadang naik, kadang turun, kadang semangat, kadang tidak semangat. Jadi terhadap janji Tuhan, terhadap hal-hal yang kadang kuat, kadang ya. Tapi deteksi kejujuran Abram, lalu dia bilang, karena aku belum punya anak. Lalu Tuhan bilang sama dia bahwa Tuhan ini adalah perisai yang memerisai engkau dari segala apa tadi. Karena ketakutan itu adalah reaksi jiwa terhadap ancaman. Jadi ancaman itu ketika terancam,
Seseorang biasa mencari perlindungan, saudara. Betul ya? Ancaman apapun yang sedang dihadapi, kegelisahan apapun yang dihadapi, artinya mencari perlindungan. Mungkin reaksinya, perlindungannya itu kan bisa berupa materi, bisa berupa yang sifatnya nyata ataupun sifatnya tidak nyata. Pokoknya mencari perlindungan, mencari backup. Nah itu. Dan Tuhan mengatakan kepada Abraham, aku melindungi kamu, aku memerisai kamu. Dia sedang mengatakan bahwa dirinya adalah perisai, bahwa dirinya sendiri yang tidak pernah meninggalkan. Aku akan memperisai kamu. Kata memperisai itu, aku akan memberikan pendukung-pendukung kepada kamu. Aku memberikan pasukan, aku akan berkemah. Kalau saudara membaca Alkitab di dalam Mazmur, malaikat-malaikat yang diperintahkan untuk berkemah sekelilingmu, artinya ada pasukan yang berkemah. Itu memerisai saudara dari ancaman, untuk memberikan rasa tentram. Tuhan juga sedang mengatakan kepada dia bahwa apa yang telah dijanjikan Tuhan, bahwa itu kasih karunia-Nya, itu janjinya, itu pasti akan terjadi. Ini hanya soal waktu. It's a matter of time. Karena ada masa-masa, ada waktu-waktu pembelajaran. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan nanti kebaikan. Jadi selama masa-masa diizinkan Tuhan itu terjadi, ada yang harus kita ambil, yaitu belajarlah. Untuk belajar makin mempercayai, makin mengenal, makin belajar terus, makin dekat saudara, makin intim saudara, maka saudara akan makin percaya. Reaksi orang percaya adalah apa yang dijanjikan kapanpun itu, karena dia percaya, dia yakin bahwa bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 38 tahun, 40 tahun, itu pasti terjadi. Maka orang tersebut akan tenang. Kenapa? Karena dia yakin hanya soal waktu. Nah, saudara, Tuhan pun sedang mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang punya rasa. Jadi saudara dengar baik-baik. Apakah Tuhan gak punya rasa bahwa Abraham itu takut, Abraham itu cemas? Jadi Tuhan adalah Tuhan yang ikut merasakan. Dia ikut merasa, dia mengerti ketakutan Abraham, dia mengerti kegelisahan Abraham, dia paham, dia tahu betul. Dan dia akan bertindak pada waktunya. Karena firman telah diucapkan. Artinya semua sudah dikeluarkan. Saudara kalau pesan barang, katakan lewat online saudara pesan barang, barangnya belum sampai saudara, tapi semuanya sudah tercatat. Tinggal tunggu waktunya saudara. Bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Dan yakin bahwa itu akan sampai. Pembelajaran inilah yang dikatakan makin memelihara, menguatkan dengan bagaimana lekat, intim, dalam suasana Tuhan, dalam kebersamaan dengan Tuhan. Saudara, ketika orang yang berjanji bahwa nanti di sana aku akan kasih kok, dan dia terus berjalan bersama dengan engkau, maka aku akan yakin dong bahwa orang ini jalan sama saya. Di titik itu nanti dia akan beri kok sama saya. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mungkin ada di antara saudara berkata bahwa, bertanya, kenapa sih ada waktu? Sampai kapan dong?
Segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada masanya, ada waktunya, ada timingnya, ada iramanya. Kalau lagu itu ada iramanya, dari bait 1, bait 2, ada refrain, semua ada iramanya, ada ritmenya, ada keharmonisannya yang sedang terbangun sambil menantikan apa yang dijanjikan Tuhan itu terjadi. Tuhan sedang menyusun programnya yang baik secara keseluruhan, komprehensifnya. Jadi, kenapa menunggu? Ada rencana Tuhan yang baik. Ada program yang baik buat saudara, buat kita semua. Buka lagi Alkitab kita. Jadi, saudara harus kembangkan kekuatan itu, sabar. Ciri orang yang beriman adalah sabar. Ya, katakan yuk, sabar. Ciri Tuhan juga adalah Tuhan yang panjang, sabar, besar, kasih setia. Matius 11 ayat 28, 29, 30. Saya akan bantu baca buat saudara kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saya stop karena ada koma di situ. Semua. Artinya ya kita barangkali bisa masuk dalam situasi letih, lesu, berbeban berat, takut, gelisah, khawatir. Tuhan berkata, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan akan beri, saudara. Tuhan akan beri. Jadi ketika kita ada dalam situasi demikian, macam-macam lah ketakutannya. Karena apa? Abraham tadi karena belum punya anak. Barangkali ada yang lain, ada yang karena sakit, ada yang karena masalah biaya kehidupan, dan berbagai macam. Janjinya Tuhan akan beri. Jadi kata akan kan ada interval waktu ya saudara ya. Tapi pastikan Tuhan itu pasti memberi kelegaan. Lega. 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Jadi selama kata akan itu, bagian kita adalah firman Tuhan katakan, yuk pikul. Artinya bawa saja itu. Bawa saja. Dan sambil membawa itu yang kedua adalah belajar. Terus belajar untuk memahami. Terus belajar untuk mengerti firman Tuhan. Terus belajar untuk terus membedah, membuka. Terus lakukan itu. Karena aku lemah lembut, rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Oh, sembari kita pikul, sembari kita belajar, kita akan menjadi seperti Yesus. Tadiku mau sepertimu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Yang terjadi, kita semua akan menjadi lemah lembut. Artinya punya empati, lemah lembut, punya belas kasihan. Jadi kita ternyata diciptakan juga untuk bisa seperti Tuhan Yesus bisa. Tuhan itu ikut merasakan. Ketika kita sedang dalam proses ini, kita mengalami itu, kita bisa mengerti ketika orang lain sedang mengalami itu, saudara. Dan pada waktunya, ketenangan itu terjadi. Orang yang telah berjalan dari satu pertempuran kepada pertempuran dan telah berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Ketika satu saat persoalan terjadi, yang muncul adalah ketenangan. Karena kepanikan tidak akan menghasilkan apa-apa. Ketika jiwa seseorang tenang, Tuhan bisa berbicara. Begini, begini, dan begini. Ayat 29 dalam bahasa Inggris saya bacakan, saudara. Ada yang menarik di sini. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn
The unforced returns of grace. Sampai di situ. Ada seterusnya, saudara. Jadi, belajarlah bahwa kasih karunia, jawaban-jawaban itu ada ritmenya, ya, ada iramanya. Jadi saudara, itu saya ulangi ya, bahwa jawaban dari masalah kita pasti akan Tuhan beri, sebab Dia Tuhan yang maha pencipta, maha kuat, maha hadir, maha penyembuh, dan masih sederet gelar yang dimilikinya. Hanya soal waktu. Bagian kita adalah percaya bahwa jangan memaksa sesuatu, karena semua diberikan Tuhan pada waktunya. Buka Alkitab saudara, saya akan bacakan dari Yohanes 15 ayat keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tidak bisa berbuah kalau tidak tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pastikan kita tinggal melekat erat, nempel dengan Tuhan dan firman-Nya dan dalam hadirat Tuhan Yesus, maka akan sampai waktunya jawaban itu terjadi. Saya berhenti sampai di sini. Biar Tuhan memberkati saudara, memberikan kemenangan terus dalam hidup saudara. Tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih buat waktu ini, supaya firman-Mu ini melekat erat kuat dalam hidup kami semua. Kami dibawa dari satu kemenangan kepada kemenangan, dari satu kekuatan kepada kekuatan. Berkati seluruh umat-Mu yang ikut di dalam program ini. Berkati dengan limpah. Setiap juga persembahan yang dipersembahkan, berkati dengan limpah, Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari siapkan diri saudara. Kita akan akhiri. Buka hatimu, angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dari Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan pernyataan Roh Kudus akan menyertai kita sejak hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang untuk mengangkat kita. Kita tinggal dalam kekalahan yang abadi dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Mari semua yang sudah diberkati dan saya katakan amin. Tuhan berkati saudara. Shalom, sampai jumpa di program berikutnya. Immanuel.